di podcast ini tempat amatiran seperti kita. Ini deketan biar kelihatan muka ya. Amatiran seperti kita mencoba mereview film. Kok formatnya seperti ini, Kak? Nanya mulu, belum selesai openingnya. Kita bosen ketemu terus, kayak ketemu langsung, terus filming langsung. Jadi kayaknya kita nggak usah langsung aja deh. Kita sendiri-sendiri aja gimana? Sendiri-sendiri tapi tetap pakai masker. Tetap. Hari ini kita akan bahas film Indonesia. Akhirnya kita memutuskan sekali-sekali untuk review film Indonesia, yaitu adalah Akhirat A Love Story. Walaupun agak deg-degan sih ini nge-reviewnya, tapi review kita itu kan sebenarnya muatannya tuh selalu positif ya. Jadi kayaknya kita langsung aja roll the trailer. Akhirat A Love Story adalah film debutnya Jason Iskandar yang dibintangi oleh Adipati Dolken sebagai Timur dan juga ada Della Dartian yang jadi Mentari. Ceritanya Timur dan Mentari ini adalah pasangan, tapi mereka datang dari dua golongan masyarakat yang berbeda dan agamanya pun juga berbeda. Hayolah, cinta beda agama dong bahasannya. Konfliknya muncul ketika mereka kecelakaan dan bangun di dunia arwah gitu karena mereka koma di dunia nyata. Ceritanya di dunia arwah pun mereka dipisahkan soalnya beda keyakinan dan membuat mereka harus memutuskan tentang pilihan hidup mereka masing-masing. Beda keyakinan nggak apa-apa sih, cuman kan Tuhan satu tuh ya. Tapi akhiratnya beda-beda, dipisah-pisah tuh. Kalau menurutku sih di universe ini ya, itu kayaknya setiap keyakinan itu punya akhiratnya masing-masing. Ini namanya main aman. Kalau akhiratnya semua dijadiin satu, nanti ada boykot. Tema cerita ini kan bisa dibilang lumayan sering ya di film Indonesia yang beda agama itu. Apalagi kalau film Indonesia itu kan biasanya beda agama ini salah satu agamanya ada yang dominan dan di ending salah satu pemerannya, karakter utamanya yang beda agama itu pindah ke agama yang dominan. Dimana aku emang kurang gak suka sih jujur sama konsep kayak gitu. Dan kemudian ada si Jason Iskandar ini yang dia bikin terobosan baru untuk percintaan beda agama dengan konsep yang lebih universal ya. Pas nonton trailernya aku suka banget sama konsepnya. Aku kan suka sama konsep afterlife ya, jadi afterlife terus dunia limbo, mimpi itu aku suka. Jadi aku cukup antusias awalnya untuk nonton film ini. Menurutku refreshing banget sih konsepnya. Kalau kamu, yang kamu suka dari film ini apa? I think bener sih, pada saat tahu ini tuh kayak, dari judul aja kita tuh taunya tuh kayak romance lah ya, Akhirat A Love Story. Kayak kita tahu ini bakal romance. Cuman kayak sebenarnya pemikiran memindahkan percintaan dari dunia nyata ke dunia akhirat tuh sebenarnya tuh udah cukup menarik gitu loh. Dan terus ditambah lagi kan ini ada elemen kayak beda agamanya kan. Jadi topiknya ini menurutku tuh menantang banget. Dimana karena menantang itu aku tuh jadi tertarik sebenarnya gimana mereka tuh nyajiin topiknya ini gitu. Aku tuh pengen lihat bagian mana sih yang dikulik. Karena seperti yang kamu bilang kan Al, kayak ini sebenarnya tuh adalah mungkin materi cerita yang lumayan sering muncul di FTV mungkin, atau mungkin kayak I don't know, film-film Indo lain adalah beberapa mungkin yang pernah menampilkan ini. Even novel pun kayak Ciklit gitu lumayan banyak kan yang backgroundnya ini. Cuman I don't know, mungkin kan aku ngelihat nama Adipati Dolken ya, I think kayak kayak this must be something gitu. Mungkin gitu sih. Itu mungkin yang kayak daya tarik terbesarnya tuh itu. Terus setelah aku nonton memang penggambaran dunia akhirat itu menurutku tuh ya karena ini fantasi ya, jadi kayak most part of dunia akhirat itu adalah imajinasinya si writer dan director nih. So buat aku tuh juga sesuatu yang kayak buat aku akhirnya itu tuh jadi sesuatu yang kayak nggak kaku gitu loh, bukan sesuatu yang kayak stiff gitu. Jadi kayak semacam ada kalau kita bilang tuh ada gregetnya gitu loh. Ini kan afterlife yang baru toh dari
yang tidak pernah kita bayangkan toh. Ini kan murni dari hasil pemikirannya si Jason Iskandar toh. Dan scene hutannya pun aku juga termasuk suka ya, kayak kesannya tuh kayak benar-benar misterius, penuh tanda tanya. I think buat setnya mereka tuh oke sih Al, dalam arti scene-nya kan di hutan kan, mereka tuh nggak setengah-setengah gitu loh, mereka tuh beneran ke hutan, dan kayak ambience-nya tuh juga menurutku lumayan oke lah gitu. Bagus sih menurutku ambience-nya, cuma ya kayaknya 30 menit pertama kayaknya udah langsung hilang ya hutannya. Setelah itu nggak pernah muncul lagi. Elemen cerita aku suka sama rumah itu sih, rumah tempat arwah berkumpul itu apa namanya, aku lupa. Okay, I don't remember the name. Pokoknya itulah. Itu secara konsep itu menurutku menarik banget sih. Jadi si pemiliknya kan ngasih tahu kalau ini selamat datang di rumah di mana tidak ada kedengkian, iri. Itu menurutku secara konsep cerita memang bagus, menarik buat aku. Sama akhirnya mereka juga lumayan ngangkat banyak kultur ya. I mean kayak cast-nya itu, karakter-karakter yang dimunculkan tuh juga kayak lumayan diverse sih. Diversity banget gak sih? Dari agamanya. Ada representasi dari berbagai suku sih menurut aku. I mean kayak aku tuh appreciate banget sama hal-hal yang kayak gitu dimunculkan di dalam film gitu ya. So kayak sebenarnya sih mungkin ada beberapa hal yang mereka itu tuh kayak solid banget gitu loh. Cuma sudah? Positifnya sudah? Oke, kita lanjut ke hal apa yang kita kurang suka dari film ini secara general aja ya. Ya kan tadi di awal tuh kayak berasa solid gitu kan, kayak semacam oh ya this is interesting, this movie gonna be interesting gitu. Tapi setelah nonton tuh emang aku tuh emosi banget sama endingnya. Endingnya tuh. Tapi kalau tentang ending ntar aja lah ya, ini masih awal banget, masa udah ngomongin ending. Terus mungkin yang aku kurang cocok juga mungkin pace ceritanya ya. I think kamu udah mention juga tadi sempet sebentar. 30 menit awal tuh I think tuh pace-nya tuh oke. Maksudnya kayak flow-nya tuh juga buat aku tuh ya oke, aku masih tertarik mengikutinya. Cuman memang semakin ke belakang itu semakin all over the place sih menurutku. Yang paling aku ganggu di film ini tuh ada di dialognya sih. Paling pertama yang mengganggu itu kerasa banget beberapa karakter itu terlalu baku sampai saya tidak yakin apa gitu, benar-benar kayak buku bahasa Indonesia. Terutama karakternya si siapa? Edith. Oh ya. Tapi mungkin karena ya, itu dari generasi lain gitu loh Al, ya nggak sih? Dia tuh should be... Ya mungkin ya. Ya. Aku ya nggak tahu juga sih. Menurutku kayaknya hampir semua karakternya agak canggung sih dalam ngucapin dialog ya. Mungkin yang aku kerasa paling enak itu cuma karakter sampingannya si Wang. Ya, I agree. Yang paling enak, paling natural menurutku. Yang lainnya tuh kayak kelihatan baca skrip kalau menurutku ya. Jadi itu bikin chemistry antar karakternya itu kurang dapet menurutku di film ini, terutama dari karakter utamanya sendiri ya, si Mentari dan Timur. Itu kayak mereka aslinya kan diceritain pacaran, tapi gak kelihatan intimate-nya menurutku. Kayak mereka itu cuma pokoknya kalian itu pacaran, berarti kita butuh scene kalian berdua di taman, butuh kalian jalan, scene ciuman, scene pegangan tangan gitu. Nah, kalian pacaran kan, berarti butuh pegangan tangan. Tapi mereka nggak ada sesuatu yang buat kita tuh kayak wih kerasa banget ini saling mendukung, saling apa, itu nggak kerasa. Jadi kerasa datar sih sebenarnya kalau menurutku. Banyak adegan yang menurutku dipaksa terjadi. Ini kalau menurutku ya. Mungkin yang paling aku ingat itu ada scene di mana mamanya si Timur kan lagi nungguin si Timur toh. Terus ada Peter
Nah itu kan datang, awalnya kan masih normal, bicara normal loh, terus tiba-tiba langsung nangis. Yeah, out Beberapa of nowhere. itu banyak terjadi sih selama sepanjang durasi film. Itu kalau diceritain panjang banget. Oke, yang keempat ini menurutku di konflik utama ceritanya sih. Aslinya aku suka sama konsep afterlife yang di hutan itu, ataupun mereka yang terjebak sebagai arwah gentayangan. Cuma menurutku dua elemen ini, antara mereka terjebak di afterlife yang di hutan sama yang mereka bergentayangan itu kayak tidak bisa menyatu kalau menurutku. Jadi kerasa kayak dua film yang berbeda. Jadi kalau menurutku sih mending film ini fokus ke salah satunya aja. Jadi misalnya kalau mereka mau fokus di afterlife yang di hutan, di mana mereka dikejar-kejar oleh penjaga hutan, itu menurutku juga bisa jadi satu kesatuan cerita yang utuh. Jadi mereka misalnya meloloskan diri, terus ketemu arwah-arwah lain yang juga ikut meloloskan diri, kan bisa jadi satu cerita utuh. Itu sih kalau menurutku. Jadi kayak ya eman aja, kayak setengah-setengah dua-duanya. Film ini cocok ditonton sama siapa? Oke, menurutku ya meski aku ngomong banyak kekurangan kayak gini ya, itu menurutku film ini tetap layak banget ditonton untuk kalian yang terbiasa nonton film Indonesia, terus kalian yang suka drama. Itu film ini menurutku ada di atas rata-rata sih, dan nggak seperti film-film yang asal buat itu, enggak. Ini film ini dieksekusi dengan sangat matang, cuma mungkin karena debut pertamanya Jason Iskandar, jadi ya banyak miss di plotnya, dialognya terasa kaku, dan ya hal-hal teknis kayak gitu. Itu kalau kalian bisa memaklumi, kalian rasanya pasti bisa enjoy lah sama film ini. I kind of agree. Sebelum kita masuk ke spoiler ya, kayak emang ini perlu di-mention kayak secara kualitas gambar, terus kayak yang tadi kita juga sempat ngobrolin setup gitu. Itu tuh semuanya tuh niat banget menurut aku. Kayak apa ya? Semuanya tuh believable gitu loh. Cuman mungkin nanti yang kita bakal bahas di spoiler itu titik beratnya lebih ke cerita ya, cerita karakter, mungkin lebih gitu sih. But other than that, kayak aku sebenarnya paham kenapa mereka kok sampai bisa masuk Netflix gitu, karena emang apa ya, kualitas film ini, terus mungkin juga secara teknikal, aku nggak bakal banyak ngomong teknikal karena aku nggak paham juga. But then buat aku itu memang bukan film asal sih, bukan film kayak asal yang penting keluar gitu, kayak production house-nya ngeluarin film gitu, enggak sih. Kayak I think dari sisi visualnya, sinematografinya itu mereka tuh amat sangat memikirkan itu. Cuman memang mungkin I think the biggest improvement tuh should be on the storyline, terus mungkin kayak flow-nya, itu aja sih mungkin menurutku. Oke, kita akan masuk ke spoiler review. Jadi kalau kalian yang nggak mau kena spoiler, nanti bisa langsung skip di bagian conclusion yang ada di bawah. Jadi kita akan membahas lebih detail mengenai plot cerita dan karakter yang menurut kita ingin diskusi, dan ada beberapa hole ya menurut kita. Oke, this is the discussion session ya. Jadi kayak of course karena ini diskusi, kayak everybody allowed to have their own opinion lah ya. Aku tuh sebenarnya nggak ada masalah sama pemilihan konfliknya mereka. I think again mereka tuh memilih topik yang menurutku cukup menantang, dan kalau di masa sekarang tuh menurutku tuh kayak possibility-nya untuk mengembangkan topik ini tuh kayak banyak banget gitu loh. Approach buat topik ini tuh banyak banget gitu. Titik beratnya memang kalau di awal ya, dari kayak poster, terus kayak dari judul, itu tuh titik beratnya itu tuh memang di cinta beda agama. Terus udah beda agama juga beda kelompok sosial gitu kan. Dimana dua faktor itu biasanya emang yang jadi obstacle kalau kamu tuh pasangan, ya nggak sih? At least di Indonesia ya, tuh itu tuh adalah salah dua faktor yang paling besar lah ya kalau jadi halangan kalau ada perbedaan itu. Tapi mungkin yang aku sayangkan itu adalah buat
topik sekompleks ini tuh mereka tuh cuman kayak ngupas permukaannya aja gitu loh, atau malah cuman jadi tempelan doang. Ini aku nggak tahu ya, mungkin si Jason juga, si sutradaranya ini mungkin juga agak nggak berani terlalu frontal untuk bawa topik ini, jadi dia mainnya mungkin cuma di permukaan aja, nggak berani terlalu dalam, takutnya menyinggung dua belah pihak agama yang bersangkutan. Tapi aku setuju banget sih sama yang konflik agamanya tuh cuma strategi marketing aja jadinya. Kayak mereka itu, konflik itu cuma dipakai di awal aja sampai mereka nggak bisa masuk gerbang ya. Mereka nggak bisa masuk gerbang, terus habis itu udah stop, kayak konflik itu hampir nggak pernah lagi dibahas di film ini. Kalau menurutku sih, dibanding setengah-setengah gitu, mending dihilangin aja untuk konflik agamanya. Jadi kayak lebih general itu menurutku masih bisa masuk. Jadi ceritanya dua karakter ini lagi koma, terus karena mereka nggak disetujui ya, mereka sama-sama nggak disetujui orang tua, terus mereka tabrakan koma. Yang satu ingin banget tetap di dunia limbo ini, yang satu tetap kepingin hidup. Itu menurutku udah konflik simple tapi sama kuatnya kayak yang ada sekarang. Ada satu pesan yang menurutku tuh lumayan berulang ya di film ini. Kamu tau nggak sih bagian dialog yang mending kita meninggalkan apa ditinggalkan? Ingat nggak? Ya, I think itu Iya. karakternya Wang pernah ngomong itu, terus karakternya Edith juga pernah ngomong itu. So I think kayak misalnya mereka tuh kalau fokus ke pesan itu, I mean it's a little bit poetic, ya nggak sih? Kayak itu sebenarnya itu adalah pertanyaan yang lumayan poetik sih, dan menurutku tuh nggak ada jawaban benar dan salah, dimana itu tuh jadi ruang eksplorasi kamu tuh jadi mungkin lebih luas gitu ya, dibanding kayak kita itu karena kita tahu konflik agama ini tuh kayak sensitif, akhirnya kita tuh kayak setengah-setengah kayak kata kamu tadi bilang gitu. Jadi bener sih gitu, kayak semacam coba mereka tuh stick to that message ya, kayak semacam premisnya itu adalah mending meninggalkan apa ditinggalkan gitu. I think nanti akan berkembangnya itu tuh jadi perspektif yang jarang mungkin ditampilkan di film-film Indonesia gitu sih. Terus juga mungkin banyak scene yang menurutku tuh bisa lebih banyak ngasih let's say informasi ya soal again tadi emotional state-nya karakter-karakter kita, karena to be honest mereka tuh mengalami kejadian yang besar sih dalam hidupnya mereka. Kayak mereka tuh koma gitu loh. Mereka koma itu besar buat keluarganya mereka, itu juga besar buat mereka sebagai hantu yang gentayangan gitu loh. So I mean like kalau kita mengalami itu kan kita pasti kayak ada masa dimana kita tuh kayak berpikir kayak gimana ya ini ya gitu. Mungkin salah satu contoh scene-nya itu tuh waktu keluarganya Timur sama Mentari tuh kayak konfrontasi satu sama lain abis mereka kecelakaan gitu. Itu mungkin, itu menurutku tuh kayak, ini kalau aku ambil contoh film Indonesia lain kayak Dua Garis Biru lah ya. Kayak scene konfrontasinya Dua Garis Biru tuh menurutku tuh kayak dapat banget, karena kayak itu tuh more than just kita tuh teriak ke satu sama lain gitu, kayak ada substansinya di situ yang ditampilkan gitu. But then ini tuh di sini tuh cuman kayak memperlihatkan kalau oh ya kedua keluarga ini berantem, mereka tuh kayak nggak suka satu sama lain kayak gitu. Harus berantem di sini tuh ya. Harus pokoknya tuh clash supaya kayak terlihat mungkin si Timur sama Mentari ini benar-benar nggak bisa bersatu di dunia nyata kayak gitu. Ini ngomongin Timur sama Mentari, selagi mereka gentayangan ya, mereka chill-chill aja deh. Kayak malahan mereka pengen gentayangan terus kan supaya mereka bisa barengan. Padahal kayak mereka tuh well aware keluarganya mereka tuh nungguin mereka tuh koma. Dan di sini missing link terbesarnya buat aku adalah aku tuh kok nggak paham ya mereka itu tuh secil itu
Padahal keduanya itu digambarkan sebagai orang-orang yang family oriented. Di awal tuh penggambarannya tuh mereka tuh adalah dua orang yang nurut sama orang tua, basically anak baik gitu. But then kayak mereka tuh gentayangan ngelihat orang tuanya kayak gitu, mereka tuh chill aja gitu. Mereka sibuk jalan-jalan ini ke museum. Ya, I mean, Yuk jalan-jalan kemana lagi? maunya ke luar negeri kan ya. Enggak, mereka mau keluar negeri loh. I mean, buat aku sih sebenarnya di situ tuh menimbulkan satu pertanyaan yang besar ya, kayak semacam mereka memang nggak memproses apa yang terjadi di sekelilingnya mereka ya. I mean, I know they are in love, dan mereka tuh juga kalau gentayangan tuh mereka bisa pacaran, nggak backstreetan gitu. But then mereka tuh juga digambarkan berbakti ke orang tuanya kan. So I think more or less harusnya mereka apa ya, ada kepikiran nggak sih? Untuk konfrontasi ya memang sih aku merasa agak ya dua garis biru tuh memang contoh penggambaran yang benar-benar bagus sih menurutku. Jadi mereka nggak saling asal tuduh, tapi mereka masih memperhatikan nilai norma etika, dimana itu sangat real terjadi di dunia nyata. Kalau di akhirat ini kayak agak didramatisir, langsung tuduh. Nah, sayangnya aku tuh berharap mereka tuh ada sebuah resolusi ya keluarganya. Ternyata nggak ada. Ya, aku juga berharapnya gitu sih. Terus juga abisnya itu kan ada pas konfrontasi itu kan eyangnya kan meninggal, eyangnya. Itu juga langsung di-cut kayak oh ya udah, eyang sudah meninggal. Padahal harusnya kayak mereka tuh keluarga yang erat banget gitu nggak sih? Kayak terus salah satu membernya tuh meninggal dan mereka tuh cuman kayak oh ya udah gitu. Iya, eyangnya sudah dikubur. Iya. Gak ikut proses pemakaman lah gitu sih orang tuanya Mentari. Enggak. Dan Mentari pun kayak grieving. Maksudnya, I mean, nggak ditunjukin gitu loh. Aku nggak tahu ya apakah dia tuh seperti apa. But then itu nggak ditunjukin kalau dia tuh ada impact-nya. Kematian Eyangnya tuh ada impact-nya ke dia tuh nggak ditunjukin sih. Kayak menurutku tuh sia-sia sih kematiannya Eyang itu. Kayak peletakannya juga menurutku nggak pas. Itu terlalu awal. Menurutku kalau itu diletakkan menjelang akhir ya, itu bisa membuat lebih sedikit intens sih. Jadi kayak misalnya si Mentari sama Timur ini kan udah masing-masing udah ragu mana yang mau hidup, mana yang stay di dunia limbo itu. Terus tiba-tiba mereka ketemu Eyang bisa ngelihat mereka kaget loh. Itu kan lebih seru menurutku ya. Terus bisa mempengaruhi Mentari atau si Timurnya. Kalau misalnya yang di film ini kan kayak udah di awal terus Eyangnya ngajak, terus si Mentari nggak mau, terus Eyang oh ya udah saya pergi, Eyang pergi dulu ya. Dan Mentarinya tuh kan nggak yang kayak loh Eyang jangan pergi. I mean, waktu sama Timur mereka kan ya kayak bener-bener no jangan pergi. Terus untuk Mentari sama si Timur itu ya mereka terjebak di dunia limbo, tapi kayak ini lagi traveling. Mau kemana ini? Bener. Sebenarnya rather dan ngelihat mereka itu kayak pacaran di dunia limbo. I mean, aku lebih tertarik sebenarnya ngelihat proses mereka tuh jadiannya gitu loh. Aku tuh sebenarnya tuh lebih tertarik ke sana because I mean kayak dari awal dua karakter ini muncul itu tuh kita tuh nggak dikasih alasan kenapa dua orang yang berbeda ini udah beda agama, beda circle kan basically kan mereka cuma persamaannya teman SMA doang. Kenapa kok dua orang ini tuh bisa pacaran gitu loh? Ya, jadi kan pas kamu ngomong si mereka berdua ini nggak ada usaha apapun. Mereka kan sempat ngelakuin satu usaha toh, mereka tidur terus nggak bisa toh, terus habis itu kan mereka nyerah. Terus kan beberapa kali si Timur ini tiba-tiba kepanggil di orang tuanya, terus begitu kepanggil kan dia nangis ngelihat orang tuanya kan juga yang berusaha untuk menyadarkan dia nangis. Terus scene berikutnya Timur ngelamar si Mentari, maukah kamu menikah denganku dan selamanya di dunia ini. Terus Mentarinya seneng, terus oh iya aku nggak apa-apa di sini. Padahal itu scene sebelumnya dia nangis. Ini tuh
film yang melibatkan hampir meninggal gitu kan, kehilangan orang gitu kan. Again, itu adalah sesuatu hal yang besar, itu tuh event yang besar gitu loh dalam hidup manusia. Aku tuh cuman pengen ngelihat mereka itu tuh menggambarkan kedukaannya tuh di luar nangis atau nyalahin satu sama lain gitu loh. I mean, you know, pas event sebesar itu tuh pasti menimbulkan banyak emosi kan. So kayak I guess aku tuh pengen banget ngelihat poin itu. Terus ini tadi yang aku sempat mention, aku tuh pengen tuh ngelihat mereka tuh gambarin koneksinya Mentari sama Timur itu tuh sekuat apa sih, kayak semacam kayak alasannya tuh kenapa sih mereka tuh kayak sampai sebegitunya nggak pengen dipisahin, kayak despite perbedaan. Iya, even sampai di akhirat pun mereka nggak mau dipisahin, kayak despite mereka tuh beda agama. Basically mereka tuh kalau di dunia nyata mereka let's say menentang orang tuanya, pas mereka mati mereka tuh menentang Tuhan. Basically tuh gitu. So kayak aku tuh cuman pengen tahu kayak kenapa sih mereka tuh kok kayak senggak maunya itu dipisahin gitu loh. Dan mungkin film ini tuh nggak ngasih jawaban buat pertanyaanku yang itu sih. Terus juga bahas soal dialog. Ya film ini tuh menurutku terlalu banyak eksposisi sih. Jadi kayak dialog yang menceritakan sesuatu secara detail. Mungkin aku ambil contoh aja pas scene-nya Timur sama Mentari lagi dinner, kan Timur menceritakan masa lalunya. Kenapa dia bisa suka sama Mentari, itu kan semua dijelaskan dalam satu dialog. Aku dulu suka kamu pas SMA, terus sampai akhirnya kamu 2 tahun lagi kamu pindah ke Australia jurusan apa, terus dan akhirnya kamu di sana pacaran dengan tukang ini minyak dan akhirnya kamu putus. Untuk percintaan itu ya mungkin kita tidak tahu ya alasan awal mereka kenapa mereka saling suka, tapi menurutku di film ini tuh bisa dikasih kayak ada scene misalnya si Mentari misalnya melakukan sesuatu, misalnya peduli sama Timur saat Timurnya lagi kesusahan, itu kan kayaknya nggak pernah terjadi kayak di film ini. Atau misalnya si Timur ini rela berkorban untuk kebahagiaannya Mentari di luar ending itu kan hampir nggak pernah ada. Jadi ya dinamika mereka berdua tuh ya juga ya nggak ada kerasa sama sekali. Kalau misalnya mereka ada saling melengkapi, setidaknya beberapa scene aja saling melengkapi gitu, mungkin feel kita yang nonton juga beda. Menurutku karakter yang menarik itu adalah ibu-ibunya Mentari sama Timur nih. Aku ngiranya kan karena mereka tuh cinta beda agama dan gak disetujuin orang tua, aku kiranya kan orang tuanya gimana tuh ya kan, maksudnya kayak apa gitu mungkin sampai mereka tuh sedesperate itu gitu kan ya. Cuman dari scene yang aku lihat sih sebenarnya karakter ibunya, baik ibunya Mentari sama Timur tuh menunjukkan kedewasaan dan logika berpikir yang rasional sih menurutku. Poin-poin yang disampaikan itu menurutku tuh adalah hal yang wajar, dan disampaikannya pun bukan dengan marah-marah gitu loh. I think mereka tuh cukup dewasa lah ya percakapannya, ya nggak sih? Semacam bukan yang kayak ibunya memaksakan pendapatnya gitu, enggak sih. I think kayak dari scene-nya sih sebenarnya menurutku ibu-ibunya dua-duanya itu tuh ada concern, but then mereka tuh sadar anak-anaknya ini udah besar, so kayak they just want them to think deeper, harder, longer, kayak gitu loh. Kenapa sih Timur sama Mentari ini kok buru-buru banget pengen dapat approval? Buat aku tuh jadi kayak membingungkan banget gitu loh. Semacam kayak urgensinya tuh sebenarnya tuh nggak ada sih buat aku, karena mereka tuh bukannya yang kayak kamu nggak boleh ketemu dia lagi, enggak kan? Cuman kayak ya kamu mikir aja, kayak kamu bisa nggak kayak gini, ya nggak sih? Kayak kecuali kalau si Timurnya ini udah ngelamar Mentari tanpa sepengetahuan orang tua dan mereka mau nggak mau harus menikah dalam berapa hari. Nah itu kan beda cerita. Itu menurutku ada urgensi dan mau nggak mau orang tuanya harus setuju. Buat aku sebenarnya di titik itu tuh agak membingungkan sih. Itu adalah titik dimana aku tuh mulai kayak kayak gitu.
Karena kayak ya kayak semacam in a rush aja gitu loh. Padahal ya kalau ya ini karena film ya, mungkin kalau di dunia nyata sebenarnya tuh bisa difikirkan lagi gitu loh. Film ini kan berapa kali mention teori keseimbangan ya. Cuma eh, keseimbangan ini kan kayak nggak ada hukumnya itu loh. Jadi kayak kesannya tuh kayak ya udahlah terserah penulisnya mau ngapain. Kalau butuhnya lagi apa ya ini terjadi bilangnya keseimbangan. Kayak misalnya contohnya di kasusnya Edith itu aku nggak ngerti itu hubungannya apa, kan si adiknya kan meninggal lebih cepat ya. Itu 2 aku nggak ngerti minggu lebih hubungannya cepat. apa. Ya 2 minggu lebih cepat. Itu aku nggak ngerti apa hubungannya dengan itu seimbang, hal itu seimbang dengan Edith yang kabur bertahun-tahun lamanya gak mau ke akhirat. Itu aku nggak ngerti letak keseimbangannya itu dari mana. Terus Kurangnya itu kita nggak tahu gimana kayak kriterianya apa gitu. kayak subjektif banget toh. Terus jadi ya karena subjektif terus gak pernah dibahas, itu tiba-tiba di ending scene itu tiba-tiba aja si Timur bisa nuker nyawa. Itu kayak itu loh gak pernah dibahas sebelumnya. Kamu tahu dari mana kalau kamu bisa nuker nyawa semata-mata karena teori keseimbangan? Itu kayak agak lucu aja sih. Ya memang nggak dijelasin di teori ini sih. Menurutku terlalu banyak hole-nya kalau kita mau bicara jauh lebih dalam di ini teori keseimbangan ini. Benar. Itu teori yang menarik, cuman mungkin eksekusinya aja yang kurang oke kali ya. Pemunculan itu juga kurang oke sih menurut aku. Aku mungkin kalau boleh ngasih appreciation buat aku tuh suka banget sama actingnya mamanya Mentari. Aku tuh suka banget. Menurutku kayak dia itu tuh kayak kalem tapi dapet sih menurutku. Mungkin itu sama apa ya, mungkin Peter kali ya, menurutku salah satu karakter yang kemunculannya itu natural, dialognya itu natural. Mungkin itu sih, kayak mereka tuh berdua adalah menurutku very well done sih. Aku tuh punya ekspektasi yang lumayan tinggi ya. Again, kayak aku tuh amat sangat ngerasa topik yang menantang itu adalah hal yang seru buat ditonton. Cuman memang filmnya belum seperti bayangan aku. Tapi kalau nonton seru-seruan aja boleh lah ya. Cuman gak usah dipikir berat-berat. Gak usah pikir teori keseimbangan. Aduh, kita ini nonton buat have fun, jangan mikir berat-berat. Mungkin aku bakal kasih 5 out of 10. Yeah. Oke, kalau dari aku terlepas dari kekurangan yang tadi aku sebutin, itu aku masih bisa nikmatin filmnya secara keutuhan sih. Memang bagian awal sama bagian tengah tuh menurutku kerasa agak lama sih, kayak kurang taktek ke konflik utamanya, dan masih bisa diikuti juga buat hiburan ringan. Jadi aku kasih nilai 6,5/10, 6,5, lumayan. Terus buat Jason Iskandar yang dengerin kita, nah, kalau misalnya nih ya di sini kita nge-review ya meskipun kita banyak rant tadi, banyak menjelek-jelekan, kita sekali lagi kita apresiasi. Oh ya, diskusi dari diskusi yang panjang ini menurutku punya potensi banget sih sutradaranya Jason itu untuk buat kedepannya kalau misalnya dia buat film lagi untuk ide film yang lebih gila lagi. Mungkin saran kita kalau misalnya buat bikin konsep cerita mungkin langsung dimatengin aja, gak usah takut dihujat sama netizen. Jadi bisa all out, dan itu menurutku harusnya lebih dapat dan bisa lebih impact-nya bisa lebih dapat. Semangat. Tapi nyenengin banget loh, kayak ada film Indonesia yang
bikin kita tuh kayak pengen diskusi panjang kayak gini. Kayak waktu kita nulis skrip ini juga kan, kita tuh apa ya, I think kayak mungkin first impression aku tuh yang kayak ending gitu. But then as we write the script itu tuh I think kita tuh lebih kayak ke ini tuh sebenarnya tuh kayak oh ini tuh bisa kayak gini but why gitu, kayak lebih kayak karena kita tuh amat sangat punya harapan yang tinggi mungkin ya, karena kita tuh ngerasa kayak oh ya this can be something really really good gitu. Terima kasih banyak sudah menonton video kita. Semoga nggak bosen ya sama diskusi kita ya. Kalau kalian punya ide juga, kalau kalian udah nonton Akhirat A Love Story and then kayak mungkin kalian punya jawaban dari kebingungan kita, please feel free to let us know. Boleh share juga gimana menurut kalian Mentari sama Timur ya kan, apakah itu keputusan yang bijak buat Timur dan Mentari berteran? Nah, I don't know ya kan. Monggo silahkan bisa di-share di kolom komen. Jangan lupa juga teman-teman subscribe ya. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Kalau kalian punya request mau film apa yang kita di-review, bisa tinggalkan di kolom komentar loh. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu baru tinggalkan komentar. Please request the Batman, please. Oke, sekian dari review kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.